Usia 40 itu semacam belokan tajam dalam perjalanan hidup. Di satu sisi, kita masih merasa cukup kuat, cukup bertenaga, dan cukup muda untuk mengejar hal-hal besar. Tapi di sisi lain, mulai ada rasa waspada yang pelan-pelan menyusup. Bukan karena kita lemah, tapi karena mulai sadar, waktu berjalan cepat dan masa depan yang dulu terasa jauh, kini makin dekat. Masa pensiun tidak lagi terdengar seperti hal remeh yang bisa ditunda dipikirkan besok. Tiba-tiba kita merasa perlu lebih bijak, terutama soal uang. Bukan lagi soal penghasilan bulanan atau gaya hidup, tapi tentang keamanan. Tentang bagaimana caranya agar hidup tetap tenang kalau satu hari nanti kita tak lagi bekerja. Dan di tengah kegelisahan itu, sering muncul pertanyaan klasik, sebaiknya mulai dari mana? Apakah harus fokus nabung dulu sebanyak-banyaknya? Atau mending langsung investasi supaya uang berkembang, atau justru mulai dari asuransi supaya aman dari risiko tak terduga? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi jawaban yang tepat bisa sangat menentukan bagaimana 10 atau 20 tahun ke depan akan terasa. Karena di usia 40-an, satu langkah keliru bisa berarti kehilangan waktu yang tak bisa diganti, tapi satu keputusan yang tepat bisa menjadi penyelamat masa depan. Maka mari kita bahas dengan jujur, santai, dan tanpa jargon yang bikin pusing kepala. Selamat datang di Harmoni Usia 40, ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Tabungan itu ibarat jaket hujan. Kamu mungkin tidak memakainya setiap hari, tapi ketika hujan datang, kamu sangat bersyukur sudah membawanya. Dalam hidup, hujan itu bisa berarti banyak hal. Motor rusak, anak masuk rumah sakit, orang tua butuh biaya pengobatan, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Tabungan bukan soal gaya hidup, tapi soal bertahan. Tabungan itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mencegah kita terjatuh terlalu dalam saat keadaan tidak sesuai rencana. Dan di usia 40, kebutuhan akan tabungan darurat itu makin besar. Karena biasanya kita sudah bukan hidup sendiri, sudah ada pasangan, anak, atau bahkan orang tua yang masih bergantung pada kita. Kalau dulu waktu masih single dan kehilangan pekerjaan, mungkin kita bisa bertahan dengan mie instan. Tapi sekarang ada keluarga yang ikut terdampak, maka tabungan darurat jadi sangat penting. Punya simpanan yang bisa menutup biaya hidup minimal 3-6 bulan itu bukan kemewahan tapi kebutuhan dasar. Tapi apakah itu artinya kita harus menunda investasi? Nanti dulu, investasi punya peran berbeda. Kalau tabungan adalah jaket hujan, investasi itu seperti benih yang ditanam. Kita tak bisa panen hari ini, tapi jika sabar merawatnya, hasilnya bisa sangat besar. Dan di usia 40, kita sedang berada di batas antara waktu yang masih bisa kita manfaatkan dan waktu yang mulai terasa terbatas. Artinya, kalau mau investasi, sekarang waktunya, jangan tunggu lagi. Tapi investasi bukan tentang kejar-kejaran cuan, bukan soal ikut-ikutan teman yang untung kripto, atau langsung buka akun saham karena lihat orang lain katanya kaya dalam semalam. Di usia ini, investasi bukan soal euforia, tapi soal arah, soal tujuan yang jelas. Mau dipakai untuk apa? Biaya pendidikan anak, persiapan pensiun, dana kesehatan di masa tua, karena beda tujuan, beda juga cara berinvestasinya. Jangan sampai niat baik berujung kecewa karena salah langkah. Banyak orang usia 40-an yang tergoda investasi bodong karena janji return tinggi. Sayangnya, penipuan keuangan paling banyak menyasar orang-orang yang sedang butuh solusi cepat. Maka penting untuk kembali ke prinsip dasar. Pahami dulu instrumennya, sesuaikan dengan profil risiko, dan jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, lalu bagaimana dengan asuransi? Apakah itu wajib? Banyak orang masih ragu soal asuransi. Ada yang merasa itu buang-buang uang, apalagi kalau merasa masih sehat. Tapi justru disinilah letak jebakan logika. Asuransi bukan untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat yang sadar bahwa tidak ada jaminan mereka akan tetap sehat terus. Dan usia 40 itu adalah masa ketika tubuh mulai mengirimkan sinyal halus. Mungkin cepat lelah, kolesterol mulai naik, atau mulai lupa hal-hal kecil. Itu bukan tanda kita rusak, hanya pengingat bahwa tubuh punya masa pakai. Asuransi kesehatan misalnya, bisa jadi penyelamat besar ketika tiba-tiba harus opname dan tagihan rumah sakit melambung. Tanpa asuransi, tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa habis dalam hitungan hari. Dan kalau sudah begitu, rencana keuangan bisa hancur total. Asuransi jiwa pun tak kalah penting, terutama kalau kita punya tanggungan. Karena kalau sesuatu terjadi pada kita, keluarga tetap butuh biaya hidup. Asuransi memberi mereka waktu dan napas untuk melanjutkan hidup tanpa harus langsung jatuh miskin. Tapi, mari jujur juga, tidak semua jenis asuransi perlu dibeli. Jangan asal ambil semua penawaran dari agen. Kita perlu tahu prioritas.
Fokus dulu pada proteksi paling dasar, kesehatan dan jiwa. Jangan tergoda unit link kalau sebenarnya belum paham isinya. Karena seringkali, orang beli produk gabungan investasi dan proteksi tanpa sadar kalau biaya bulanan yang dipotong sangat besar dan hasil investasinya tidak seberapa. Jadi sebenarnya bukan soal pilih mana dulu, tabungan, investasi, atau asuransi. Tapi soal tahu mana yang paling mendesak untuk diperkuat terlebih dahulu. Dan urutannya seringkali bukan seragam untuk semua orang. Tapi kalau boleh memberi panduan yang realistis, kalau belum punya dana darurat sama sekali, maka mulailah dari tabungan. Pastikan kamu punya setidaknya simpanan untuk bertahan minimal 3 bulan tanpa penghasilan. Setelah itu, perkuat dengan asuransi dasar, minimal kesehatan. Baru setelah itu, mulai investasi secara rutin dengan jumlah kecil tapi konsisten. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Banyak orang semangat ikut seminar investasi, langsung buka akun trading, beli saham ini itu, tapi lupa belum punya dana darurat. Begitu harga saham turun atau butuh uang mendadak, terpaksa jual rugi. Padahal kalau urutannya benar, semua ini bisa saling melengkapi. Tabungan memberi perlindungan jangka pendek, asuransi memberi perlindungan dari risiko besar, dan investasi memberi pertumbuhan jangka panjang. Di usia 40-an, hal yang paling kita butuhkan bukan hanya uang yang banyak, tapi sistem yang kuat. Sistem yang bisa menjaga kita dari guncangan kecil maupun besar. Sistem yang membuat kita bisa tidur tenang di malam hari karena tahu kita sudah menyiapkan yang terbaik bahkan untuk hal-hal yang belum terjadi. Dan ingat, tidak ada kata terlambat. Banyak orang merasa menyesal karena tidak mulai dari usia 20-an. Tapi penyesalan tidak mengubah apapun kalau tidak dibarengi tindakan. Justru di usia 40, kita punya modal yang tidak dimiliki anak muda, pengalaman. Kita sudah tahu mana yang perlu dan mana yang cuma keinginan. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan membuat keputusan yang lebih matang hari ini. Mulailah dengan mengevaluasi kondisi keuangan saat ini. Lihat berapa pengeluaran bulanan, hitung utang, cicilan, dan tanggungan. Lalu lihat apakah ada ruang untuk menyisihkan sebagian penghasilan ke 3 pos tadi. Tabungan, asuransi, dan investasi. Tidak harus besar. Bahkan 10% dari gaji pun bisa jadi awal yang bagus jika dilakukan konsisten. Jika sulit, mulailah dengan otomatisasi. Atur agar sebagian gaji langsung masuk ke rekening tabungan terpisah atau reksadana rutin setiap bulan. Biar tidak terasa berat, jangan menunggu waktu luang atau sisa uang. Karena seringkali, kalau uang sudah ada di rekening utama, godaan belanja akan selalu menang. Dan penting juga untuk melibatkan pasangan dalam proses ini. Keuangan rumah tangga bukan hanya tanggung jawab satu orang. Ajak bicara, buka semua data, buat rencana bersama. Karena tanpa dukungan orang rumah, bahkan rencana keuangan paling rapi pun bisa runtuh hanya karena salah paham soal prioritas. Kadang kita merasa malu mengakui bahwa kita belum punya rencana keuangan yang jelas di usia 40. Tapi rasa malu itu tidak seharusnya jadi penghalang. Justru itu harus jadi pemicu. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang mulai duluan. Tapi siapa yang tidak menyerah, siapa yang tetap melangkah meski telat menyadari. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup, tapi ada juga hal-hal yang bisa kita atur. Dan salah satunya adalah bagaimana kita mengelola uang, memilih dengan sadar mana yang harus diprioritaskan hari ini agar esok tak penuh penyesalan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tenang saat menghadapi apapun yang terjadi. Dan kalau kamu hari ini masih bertanya, mana yang harus aku pilih dulu, itu sudah pertanda baik. Karena itu berarti kamu peduli, kamu mau memperbaiki, kamu ingin menyiapkan. Dan dari situ saja, kamu sudah lebih siap dibanding mereka yang bahkan belum sempat berpikir sejauh itu. Maka mulailah hari ini, tidak perlu besar tapi konsisten, tidak harus sempurna tapi sadar, dan biarkan waktu yang bekerja membentuk masa depan yang kamu inginkan.